Kayak boneka ini kan boneka biasa nih teman-teman. Kalaupun diisi dengan arwah bisa jadi. Dan memang ini boneka ada di studio kita. Beberapa orang sering lihat juga, katanya boneka ini ada yang nungguin ya. Iya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobrol Mistis. Jadi kali ini kita akan membahas tentang spirit doll yang lagi booming di Indonesia. Beberapa public figure juga mengadopsi spirit doll. Jadi nanti kita bahas dulu awal mulanya spirit doll itu dari mana. Terus apa penyebabnya para orang-orang mengadopsi spirit doll yang pada basicnya itu adalah sebuah boneka, tapi mereka menganggap bahwa boneka itu memiliki nyawa. Jadi nanti kita akan coba pelajari satu-satu, kita telah satu-satu dari mana mulainya, terus bagaimana bisa sampai seperti Sejarahnya di Indonesia ya. Sejarahnya tentang boneka itu dan segala macamnya, sampai ada satu film yang dibikin di luar negeri tentang sebuah boneka yang mempunyai nyawa yang bisa sampai menghilangkan nyawa orang, Membunuh melakukan pembunuhan kayak Chucky. Mungkin si boneka itu terinspirasi dari film itu yang bermula dari kisah-kisah fiktif sebetulnya. Tapi antara film itu dengan pembuatan boneka yang dibilang spirit doll ini duluan mana, kita belum tahu. Nanti kita coba cari literaturnya. Langsung ke inti topik yang akan kita bahas pada malam hari ini. Sebelum kita bercerita tentang spirit doll ini lebih jauh, jangan lupa like, comment, and subscribe video kita agar kita terus semangat bikin video-video yang lebih menarik. Oke teman-teman, sekarang kita minta mengacu ceritain asal-usulnya si spirit doll ini seperti apa, terus perkembangannya dari zaman ke zaman tuh seperti apa, gitu. Ya ini di sini juga dari IDN Times ada asal usulnya si spirit doll. Yang pertama dibuat oleh orang-orang primitif, mungkin oleh orang zaman dulu gitu untuk tujuan keagamaan dalam bentuk boneka, patung dan voodoo. Benda-benda ini kemudian diakuisisi oleh peradaban untuk tujuan mistik. Misalnya di Roma, boneka kerap dilibatkan dalam ritual magis sebagai media untuk terhubung dengan dewa atau dewi. Dan di Mesir juga, para mistikus menggunakan boneka dalam upacara keagamaan, pelepasan spiritual, dan untuk mengutuk orang-orang tertentu. Di daerah Afrika, boneka atau patung dianggap sebagai kekuatan perwujudan roh yang dapat menyembuhkan atau melindungi. Selain daerah-daerah ini, masih banyak tempat lain yang menggunakan boneka untuk aktivitas spiritual dengan cara yang berbeda-beda. Terus spirit doll juga bisa jadi pengobatan. Di sini pada tahun 2006 seorang seniman bernama Bart Kobe membuat kelas yang ia beri nama Medicine Dolls, How to Make Healing Dolls for Yourself. Ia membuat kelas itu karena yakin bahwa membuat boneka dapat membantu seseorang untuk sembuh pada tingkat fisik, emosional, mental, dan spiritual. Yang ketiga ada komersialisasi film-film yang melibatkan boneka yang seperti Annabelle, membuat banyak orang mencari boneka dengan kekuatan supranatural. Boneka-boneka ini membawa daya tarik yang tidak dimiliki boneka biasa, karena boneka bernyawa seperti ini membutuhkan bukti setidaknya dari sebuah cerita agar dapat meyakinkan calon pembeli. Nah terus di sini
Ada juga yang spirit doll ini diperlakukan istimewa oleh sebagian orang. Spirit doll diyakini dihuni oleh roh yang menawarkan bantuan dan bimbingan. Sebagai gantinya, pemilik spirit doll harus memberikan rasa hormat kepadanya. Pemilik spirit doll perlu memberikan persembahan seperti buah, makanan, bunga, dupa, dan minuman keras. Mereka meyakini bahwa saat berinteraksi dengan boneka, seseorang mungkin mengalami perasaan berbeda yang juga bisa menandakan bahwa boneka itu menginginkan persembahan tertentu. Dan yang terakhir sempat jadi tren sekarang di Thailand, dianggap si boneka ini membawa keberuntungan. Sebelum viral di Indonesia di Indonesia, menurut laporan laman BBC, orang-orang di sana meyakini bahwa boneka-boneka ini membawa keberuntungan. Mereka juga memanjakan spirit doll layaknya anak sendiri. Setelah membeli boneka, pemilik kemudian membawanya ke seorang biksu untuk dilakukan doa upacara pengurapan ritual. Ritual ini juga diyakini menjadi upaya menghidupkan boneka dengan mengundang roh agar menghuninya. Gitu. Oke, itu jadi teman-teman itu asal mula dari spirit doll. Jadi memang sebetulnya dari zaman dulu pun spirit doll udah ada. Iya, udah ada. Cuman memang si fungsinya ini beragam-ragam. Yang terakhir fungsinya itu sebagai itu tadi yang perlakuan istimewa dari pemiliknya. Mungkin kalau misalkan kita runut dari segi zaman, kan dulu kayak semacam dewa gitu ya, dari mungkin segi patung yang besar-besar. Tapi dengan berjalannya zaman dibikinlah boneka-boneka yang kecil yang bisa dibawa kemana-mana. Terus bentuknya pun menyerupai bayi yang asli, bayi manusia gitu. Nah, Jan nih, kira-kira menurut Bagja, faktor apa yang bisa membuat seseorang itu menjadi, itu kan boneka gitu ya? Iya, boneka. Sebuah boneka yang dianggap menjadi anak sendiri gitu. Terlepas dari bentuk boneka tersebut, memang 99% persis ya, persis banget kayak bayi. Mungkin kalau menurut Bagja ya, kalau boneka yang seperti itu apalagi di Indonesia nih dijadiin, udah dianggapnya mungkin seperti anak atau apa, mungkin karena kesepian seorang tersebut mungkin gitu ya, karena nggak punya teman atau ingin punya ingin punya teman lawan bicara atau gimana, jadi nganggapnya tuh dia tuh dijadikan anak gitu supaya dia nggak kesepian gitu. Entah itu bonekanya bentuknya seperti apa gitu ya, tapi kan banyak sekarang di Indonesia dijadikan teman, dijadikan anak ya, mungkin karena faktor itu gitu, karena mindset mereka karena persis mungkin, dan dia juga mempercayai kalau itu bisa dijadikan anak gitu. Memang namanya, ada sih memang beberapa di Indonesia pun, contohnya ya kayak boneka ini kan boneka biasa nih teman-teman. Kalaupun diisi dengan arwah bisa jadi. Dan memang ini boneka ada di studio kita. Beberapa orang sering lihat juga, katanya boneka ini ada yang nungguin ya. Iya. Bukan satu atau dua orang, tapi kalau misalkan sering kita dengar tuh bukan arwah tapi lebih ke sebangsa jin. Karena setiap kita pergi kemanapun, kita penelusuran kemanapun, kita kan ngeliatnya sebangsa jin kan, bukan arwah-arwah yang bergentayangan kayak yang di film-film apa dan segala macam. Itu menurut saya pribadi tuh kurang tepat. Kalau misalkan sebangsa jin yang dimasukkan ke dalam boneka itu mungkin gitu. Contohnya mungkin di antara teman-teman juga pernah mendengar tentang jelangkung. Iya. Secara fisik mungkin boneka itu jauh dari kata sempurna dibandingkan dengan si spirit doll. Tapi di luar akal nalar kita,
sebuah boneka disimpan dengan dibacakan mantra yang begitu doang bisa hidup. Iya. Itu kan mempunyai apa ya, kayak spirit lagi lah, spirit Jadi kayak ngundang lagi gitu ya. semacam ngundang Dia dimasukin masuk gitu. dan jelas itu bergerak gitu kan. Iya. Gerakannya tuh nggak beraturan, ada yang langsung terbang, frontal dan segala macam sesuai dengan jin yang masuk ke boneka itu gitu. Nih kalau menurut A gitu ya, dilihat dari segi spiritual kehantuan nih. Mungkin nggak kalau misalnya awalnya misalnya boneka biasa aja nih, boneka gitu ya. Tapi karena si orang tersebut meyakini dan mempercayai kalau boneka tersebut ada jinnya yang ini, mungkin juga nggak bisa masuk dengan sendirinya gitu. Mungkin aja sih sebetulnya, mungkin aja karena gini, pada dasarnya sebangsa jin itu bergentayangan ya. Bergentayangan itu Di tempat. nah cari tempat, bukan mereka itu pusing mau kemana, bukan, tapi mereka tuh mencari tempat yang mana mereka bisa tinggal gitu. Kayak kita pengen ke rumah gitu, jadi kan masuk ke situ, rutinitas pergi kemana dan segala macam. Mereka pun sama. Jadi ketika sebuah boneka yang tidak mempunyai unsur magis spiritual itu bisa aja dimasukin. Ya contohnya si boneka jelangkung itu kan sebetulnya itu tidak kesengajaan. Iya. Tapi dengan kalimat mengundang, dipancing datang masuk gitu. Akhirnya kan seperti itu. Itu. Nah, coba menurut Acu ini sebagai orang yang apa ya maksudnya mengerti, paham di dunia spiritual, kira-kira si spirit doll ini menurut Acu gimana? Jadi menurut Acuy, kalau misalnya ngomongin mistis tentang spirit doll ini, dari dulu juga yang tadi udah disampaikan sama Aupan bahwa ada juga kan medianya seperti jelangkung dan segala macam. Nah menurut Acuy, dari dulu juga si media seperti spirit doll ini udah ada. Kayak misalnya kalau misalnya kita mau nyantet orang, dipakai media untuk santet lah intinya gitu lah. Emang dari dulu juga udah ada gitu. Malahan lebih serem yang media buat boneka santet. Coba kalian searching boneka santet seperti apa, apakah lucuan mana atau sereman mana kalau spirit doll. Kalau kata saya mending boneka santet ya. mending maksudnya lebih parah boneka santet daripada spirit doll gitu. Paling gitu sih ya. Yang paling kalau spiritual mah karena kan bentuk penyempurnaan kali ya. Iya mungkin itu mah lebih ke bentuknya kan kayak anak kecil, boneka anak kecil, mau cewek mau cowok kan lucu gitu kan, nggak ada serem-seremnya. Tapi kalau misalnya boneka santet kan udah jelas ada foto si orang bisa berdarah. Paling gitu. Bentuknya mah ada jerami Diikat kan, diikat. jadi kan bisa muntah darah. Lebih serem mana? Lebih kalian. Lebih ya, jadi begitulah teman-teman. Kalau spiritual menurut kita, kalian punya pendapat yang berbeda dengan kita, silahkan komentar di bawah. Nih ya, kira-kira kalau misalkan Bagja punya spirit doll, Bagja mau pakai apa spirit doll itu? Atau mau dipakai pengobatan? Jadi maksudnya tadi yang Acuy bilang nih, kayaknya ya menurut saya, jadi persepsi yang ditangkap sama saya untuk pengobatan tuh jadi kayak hipnoterapi lagi cuy. Bisa. Jadi kalau misalkan saya pernah tuh main ke daerah Bandung di atas, rumah sakit jiwa, tapi media untuk hipnonya tuh seekor anjing. Jadi rumah sakit jiwa tuh yang itu jadi di Cisarua. Di RSJ Cisarua. RSJ Cisarua. Jadi memang media pengobatannya itu anjing golden. Jadi si orang-orang yang dengan gangguan jiwa ini tuh disuruh berinteraksi dengan hewan, dengan anjing gitu. Nah mungkin medianya seperti itu. Nah sama mungkin yang dipakai yang tadi Cuy bilang dari IDN News kan dipakai untuk pengobatan gitu kan. Tapi memang di luar negeri.
bukan kita di Indonesia gitu. Nah sekarang kira-kira kalau Bagja punya spirit doll, Bagja mau pakai mana? Dipakai untuk santet kah? Dipakai untuk pengobatan kah? Atau dijadikan apa ya, kayak semacam pemujaan lah. Mungkin kalau untuk zaman dulu mah kayak berhala gitu kan, kayak didewakan gitu. Mungkin kalau bagi pribadi ya, kalau misalnya punya yang kayak gitu, mungkin lebih dijadikan teman aja sih ya. Syukur-syukur bisa jadi teman curhat gitu kan. Kalau kena gelo ya. Tapi mungkin kalau orang yang nganggapnya yang ini gitu ya, secara kasat mata mungkin gimana gelo mungkinnya orang gitu. Tapi nggak akan juga sih gitu kalau misalnya punya kayak gitu ya. Ya udah disimpan gitu. Apalagi kalau nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya, ya udah simpan aja sih. Ya memang sih. Jadi kan memang suka dengar kayak gini. Kita mah sebagai umat muslim kan dilarang. Iya. Apalagi di rumah ada kayak berbentuk patung gitu kan. Iya. Dilarang, sangat-sangat dilarang karena jelas di kitabnya pun ada, di buku kita, di Al-Quran pun ada, di hadis juga ada. Hadisnya sahih. Ketika ada patung di rumah, malaikat tuh kan nggak mau masuk ke rumah, yang akhirnya rumah jadi nggak keberkahan rumah tuh berkurang gitu. Nah makanya kalau kita sebagai umat muslim ya cobalah ikutin aturan itu gitu. Kalau misalkan apa ya, kayak cosplay kan ada cuy, jadi untuk beberapa orang ada yang beli kayak Iron Man yang gede-gede, hampir kayak ukuran manusia, kayak ukuran manusia asli, Kayak robot aslinya. yang harganya pun fantastis gitu. Itu kan mirip-mirip kan sebenarnya gitu kan, mirip-mirip gitu. Nah kenapa di studio di sini saya menghindari itu, karena takutnya ada beberapa makhluk yang mencari tempat tiba-tiba masuk ke situ. Kan jadi nggak benar juga. Iya. Mending kalau misalkan jin yang masuk ke dalam boneka itu jin yang positif. Iya. Yang bawa aura positif ya. Bawa aura positif Di rumah. Iya, mun aura negatif. Aura negatif mungkin kan malah jadi pusing. Nah, jadi mudarat juga gitu. Jadi Kita mudarat yang juga. diem di rumah itu. Nah, bukannya kita apa ya, membeda-bedakan mereka, enggak. Tapi ketika ada jin yang bergentayangan, lari apa dan segala macam, kan itu bukan yang positif. Ketika ada jin yang positif pasti pada tempatnya. Nggak mungkin lah mereka kelayapan gitu, nyari tempat gitu kan. Ya sekarang kayak kita aja kan, maksudnya manusia kan di dunia nyata. Kita punya tempat, punya tujuan hidup, yang akhirnya kan nggak kemana-mana gitu, tetap pada jalurnya. Nah ketika ada yang kemana-mana ya bisa dinilai sendiri kan. Tapi menurut Aci, kalau misalnya spiritual ini sebagai teman curhat, atau misalnya karena emang buat pengobatan sih sah aja gitu. Cuma yang lebih bahayanya tuh lebih ke memuja ke boneka ini. Yang tadi dibaca sama Aci kan ada yang ngasih dupa, ada yang ngasih makanan, lah gitu ya. Sesajen. Nah itu yang jangan dilakuin sama teman-teman. Tapi kalau teman-teman emang sayang sama bonekanya karena lucu dan segala macam, itu nggak apa-apa, hanya sebatas senang dan suka. Tapi kalau misalnya udah melewati batas kayak ngasih sesajen ke si bonekanya, ya janganlah gitu kan. Termasuk musyrik juga kan kalau kayak gitu kan, mendewakan sesuatu lah gitu kan. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Penjelasan dari kita tentang spirit doll yang lagi booming mungkin di Indonesia untuk sekarang. Oke teman-teman, itulah opini kita pribadi. Opini saya, opini Bagja, opini Acuy bisa jadi berbeda-beda. Walaupun memang kita sama-sama mengerti dan kita paham di dunia mistis. Jadi bila mana ada teman-teman yang setuju dengan kita ataupun tidak setuju dengan kita, silakan teman-teman tulis komentar di bawah. Sekian dulu di episode kali ini. Saksikan terus video-video kita selanjutnya, tentu dengan tema yang lebih menarik lagi dan narasumber yang mempunyai pengalaman menarik lagi.
Teman-teman, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, Komen and subscribe. channel Ngobrol Mistis. Terima kasih. Bye.